Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semua. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita dalam cerita Donghua favorit Anda, yaitu Soul Land Season 3. Kali ini kita memasuki episode 02. Sebelum kita melangkah ke cerita lengkapnya, tidak bosan-bosan kami meminta dan mengharapkan bantuan dan dukungan Anda, agar channel ini semakin maju. Dan kami akan semakin giat lagi menyajikan konten cerita-cerita Donghua terbaik favorit Anda. Lakukan subscribe, like, dan share, karena itu semua adalah gratis. Sedikit banyak dukungan Anda meringankan beban kami dalam hal paket data atau iuran wifi bulanan untuk proses pembuatan konten. Dengan itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya mari kita menuju cerita lengkapnya. Jika suatu hari aku pergi, apakah kamu akan merindukanku? Nah, bertanya sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wulin. Wajah mungilnya bahkan lebih seperti peri di bawah kemegahan bulan dan bintang. Tang Wulin dengan bodoh bertanya, "Mengapa? Apakah kamu akan pergi?" Nah, cemberut. "Aku hanya bertanya apakah aku pergi." Tang Wulin menjawab, "Kamu adalah adik perempuanku. Tentu saja aku akan merindukanmu. Aku akan sangat merindukanmu." Apa kau sudah tumbuh lebih tinggi? Nah, Anda hampir sampai ke hidung saya sekarang. Aku juga akan merindukanmu. Aku akan sangat merindukanmu. Nah, memberikan jawaban di samping itu. Mata ungu besarnya sepertinya mengandung lapisan air yang kabur. Tang Wulin dengan senang hati memeluk bahunya. "Kami bersama setiap hari, jadi kami tidak perlu merindukan satu sama lain. Saya sudah membicarakannya dengan ibu dan ayah. Setelah saya memasuki akademi menengah, Anda akan ikut dengan saya untuk menghadiri akademi di kota yang sama. Kakak laki-laki akan selalu melindungimu." Tanpa suara, pancaran di mata meredup dan dia menyandarkan kepalanya di bahu Tang Wulin. Dini hari, Tang Wulin bangun pagi-pagi sekali dan makan sarapan lebih sedikit dari biasanya hari ini. Melihat sinar yang bersemangat di mata putranya, Tang Siran tidak bisa menahan senyum. "Bukankah kamu sangat tidak sabar? Tidak perlu terlalu bersemangat. Bahkan jika kita pergi lebih awal, pagoda jiwa tidak akan buka." Bagi Tang Wulin, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari ini adalah hari di mana dia akan membeli jiwa roh. "Ayah, jiwa roh macam apa yang menurutmu bisa aku beli?" Tang Wulin hanyalah seorang anak berusia 9 tahun. Dia telah bekerja paling keras sepanjang hari ini, dan sekarang hari itu akhirnya tiba. Bagaimana mungkin dia bisa tenang? Tang Siran mengungkapkan sedikit senyum. "Bagaimana ayah tahu? Tapi tidak peduli apa jenis jiwa roh yang Anda dapatkan, Anda akan tetap dipromosikan dari sarjana jiwa menjadi guru jiwa. Maka Anda akan benar-benar menjadi master jiwa. Kesenjangan antara Anda dan orang biasa akan semakin besar." Tang Wulin dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Namun, dia melewatkan sesuatu dalam nada ayahnya. Saat memperhatikan Tang Wulin dengan tidak sabar menarik ayahnya keluar rumah, matanya yang cantik menunjukkan ekspresi bingung. Dia mengerutkan alisnya, seolah tenggelam dalam pikirannya. "Ayah, jalanlah sedikit lebih cepat. Ayo cepat." Tang Wulin mendesak saat dia praktis melompat ke depan. Tang Siran tidak bisa membantu, tetapi menggelengkan kepalanya, sementara bagian paling dalam dari matanya mengungkapkan kekhawatirannya. Mendapatkan jiwa roh yang cocok tidak mungkin semudah itu. Hanya karena dia bisa membeli satu tidak berarti dia bisa membeli yang cocok. Jangkauan pagoda jiwa menyebar ke seluruh benua. Tidak hanya hadir di benua Douluo, bahkan mampu menyebar ke dua benua lainnya beberapa ribu tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu, sisa-sisa kerajaan Dou Empire setelah kekalahannya di tangan Kekaisaran Matahari Bulan telah memulai perjalanan dan telah mengalami banyak kesulitan dan bahaya. Pada akhirnya, mereka menemukan benua besar yang juga memiliki beberapa manusia asli. Namun, perkembangan mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan benua Douluo. Mereka ditaklukkan oleh sisa-sisa surga Dou dan benua itu dinamai benua surga Dou. Di benua Douluo, konflik antara Kekaisaran Matahari Bulan dan Kekaisaran Bintang Luo tidak pernah berakhir. Sementara Kekaisaran Matahari Bulan berkembang pesat, Kekaisaran Bintang Luo secara bertahap menurun. Sebaliknya, mereka memilih mengambil jalan yang berbeda. Kekaisaran Bintang Luo memutuskan untuk berinvestasi dalam teknologi pelayaran. Berkat penelitian mereka, mereka dapat menemukan benua besar lain yang diikuti oleh pendudukan yang tenang tak lama kemudian. Dengan seluruh benua diambil,
Kekaisaran Bintang Luo memigrasi seluruh kekaisaran bersama dengan banyak sumber daya mereka dan menamakannya benua Bintang Luo. Setelah itu, Kekaisaran Bintang Luo juga berubah menjadi sistem federal dan menjadi Federasi Bintang Luo. Kekaisaran Matahari Bulan mampu menyatukan benua Dou Luo dan menjadi Federasi Matahari Bulan. Pagoda Jiwa memiliki sejarah 10.000 tahun. Karena pentingnya mereka bagi Soul Master dan penelitian terobosan mereka pada jiwa roh buatan, status mereka telah meningkat secara dramatis ke keadaan saat ini. Di seluruh 3 benua, mereka adalah kekuatan terkuat. Kota Glorybound juga memiliki cabang pagoda roh yang terletak di jantung kota. Itu adalah pagoda 3 lapis. Ini adalah peringkat terendah untuk cabang pagoda roh. Kota berukuran sedang akan memiliki cabang pagoda roh 7 lapis. Kota-kota besar akan memiliki 13 lapisan cabang pagoda roh. Namun, markas pagoda roh terletak di kota Shrek. Kantor pusat telah mengalami banyak renovasi selama bertahun-tahun dan sekarang memiliki 80 lapisan. Itu dikatakan sebagai bangunan paling megah di benua Dou Luo. Sehubungan dengan Tang Wulin, 3 pagoda berlapis di depannya sudah menjadi tanah suci. Cabang pagoda jiwa ini adalah bangunan terbesar di kota Glorybound. Semua orang tahu di mana itu, tetapi hanya sedikit yang pernah memasukinya. Ketika mereka tiba, pintu pagoda roh sudah terbuka lebar, namun tidak terlalu banyak orang di sana. Bagaimanapun, ini adalah tempat untuk Soul Master. Dengan kota Glorybound sekecil itu, ada terlalu sedikit Soul Master. Setelah Tang Ziran membawa putranya ke pagoda jiwa, mata Tang Wulin terus-menerus berkibar di sekelilingnya. Dia sangat penasaran dengan tempat dongeng ini. Pagoda roh berbentuk seperti segi 8 dengan 3 lantai. Interiornya sangat luas dan lantai marmernya membawa simbol pagoda roh. Di dalam aula besar, ada pintu melingkar yang menuju ke lokasi yang tidak diketahui. Ada meja resepsionis di depan dengan Soul Master berjubah pucat duduk di belakangnya. Master Jiwa sudah berdiri pada saat mereka berdua tiba di depan konter dan sedang memeriksa Tang Ziran. "Halo, bolehkah saya bertanya untuk apa Anda di sini?" Tang Ziran dengan hormat menyapa, "Halo Tuan Jiwa Tuan. Saya telah membawa putra saya untuk membeli jiwa roh. Jiwa bela dirinya telah mencapai peringkat 10. Begitu dia mendengar ini, ekspresi antusias Master Jiwa jelas sedikit berkurang karena Tang Ziran bukanlah Master Jiwa. "Apakah kamu punya cukup uang?" Dia tidak antusias bertanya. Tang Wulin bergegas. "Cukup, saya sudah cukup." Master Jiwa berkata, "Jiwa roh apa yang ingin kamu beli?" Agak malu, Tang Ziran menjawab, "Tuan Jiwa Guru, kami tidak cukup tahu tentang hal-hal ini. Bisakah kami membuat Anda tidak nyaman untuk menjelaskan hal ini kepada kami?" Master Jiwa dengan tidak sabar berkata, "Kamu belum tahu tentang ini, kamu masih datang untuk kota kecil seperti kota Glorybound. Pagoda roh hanya menawarkan 3 jenis jiwa roh. 10 tahun jiwa roh putih, jiwa roh kuning 100 tahun, dan pemilihan jiwa roh acak. Ada 73 jiwa roh putih 10 tahun dan jiwa roh kuning 1100 tahun untuk dipilih. Harga jiwa roh putih adalah 70.000 koin, sedangkan jiwa roh kuning adalah 1 juta koin. Yang mana yang ingin kamu beli?" Tang Wulin tercengang mendengar kata-katanya dan hampir kehilangan suaranya saat dia bertanya, "Tuan Jiwa Guru, bukankah jiwa roh 30.000 koin? Bagaimana? Bagaimana bisa?" Master Jiwa menatapnya sekilas. 30.000 untuk jiwa roh yang acak. Anda bisa mendapatkan jiwa roh 10 tahun, atau jiwa roh 100 tahun, tetapi apa yang Anda dapatkan adalah acak. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa jiwa roh yang Anda dapatkan tidak akan cocok untuk jiwa bela diri Anda. Beberapa orang yang ingin menghemat uang dan bertaruh pada keberuntungan akan memilih jenis ini. Namun, saya menyarankan agar Anda mendapatkan jiwa roh 10 tahun yang cocok sebagai gantinya. Itu akan jauh lebih membantu. Dari nada suara mereka, jelas bagi Master Jiwa bahwa pasangan ayah dan anak ini bukanlah orang yang mampu membeli jiwa roh 100 tahun. Tang Wulin memandang ayahnya. Kegembiraan aslinya telah dilenyapkan sepenuhnya. Tang Ziran berjongkok untuk menghadap Tang Wulin. Pada saat itu, dia memiliki segala macam perasaan yang membengkak di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia katakan dalam situasi ini. "Nak, mari kita pilih jiwa roh secara acak. Kemampuan adaptasi jiwa bela diri Anda harus sangat tinggi dan harus dapat menyatu dengan sebagian besar jiwa roh. Jika Tang Wulin tidak memiliki jiwa bela diri sampah rumput Blue Silver, Tang Ziran mungkin tidak memilih untuk mengambil risiko ini. Namun,
Blue Silver Grass benar-benar tidak memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Jadi bisa mengolahnya ke peringkat 10 sudah merupakan kejutan. Aku harus memperingatkanmu. Suara guru jiwa menarik perhatian pasangan ayah dan anak itu. Dia dengan acuh tak acuh melanjutkan, itu mungkin untuk mendapatkan jiwa roh 100 tahun dari pemilihan jiwa roh acak, tapi juga mungkin untuk mendapatkan jiwa roh yang rusak. Tang Ziran bertanya dengan bingung, jiwa roh yang rusak, bagaimana mereka bisa rusak? Guru jiwa berkata, ketika jiwa sedang diproduksi, tidak selalu berhasil setiap saat. Terkadang, yang rusak mungkin muncul. Yang cacat juga sangat mahal untuk diproduksi dan juga bisa digabungkan. Jadi kami memasukkannya ke dalam pemilihan acak. Jika kita tidak melakukannya dan membiarkannya sebagai jiwa roh putih dan kuning, bukankah kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya? Tampaknya 30.000 koin federal cukup sedikit untuk kalian berdua, jadi kalian harus memikirkannya dengan saksama. Petik 2. Tang Ziran memandang Tang Wulin dan melihat tatapan tak bernyawa di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah semua usaha yang dia lakukan dalam 3 tahun terakhir ini, dia masih akan dihadapkan pada situasi seperti ini. Nak, bagaimana kalau kita pulang dulu? Ayah akan membantumu memikirkan sebuah ide. Jika tidak ada cara lain, kita dapat meminjam sebagian untuk mencoba mengumpulkan 70.000. Tang Ziran melihat penampilan putranya dan tidak dapat menahan perasaan sakit hatinya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Ayah, kamu dan ibu sudah melelahkan dirimu untukku setiap hari. Dan bagaimanapun, jiwa bela diri saya hanya rumput Blue Silver. Saya hanya akan mencoba keberuntungan saya dan melihat apakah surga peduli pada saya. Mungkin aku akan mendapatkan jiwa roh yang layak. Kapasitas makannya telah meningkat pesat sejak jiwa bela dirinya terbangun. Terlebih lagi, Na-Er juga memiliki nafsu makan yang besar meski tubuhnya mungil. Untuk rumah tangga yang hidup dengan gaji, sudah cukup sulit bagi Tang Ziran dan Lang Yue. Semua hal baik telah diberikan kepada anak-anak untuk dimakan. Suami dan istri itu bahkan tidak mau makan daging. Anak-anak orang miskin harus mengemban tanggung jawab rumah tangga sejak usia muda. Di mata Tang Wulin, rumah tangganya sudah berjuang cukup keras. Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka memaksakan diri untuk meminjam uang untuknya? Ibu dan ayahnya bekerja sangat keras. Jadi dia menginginkan jiwa yang kuat untuk menjadi guru jiwa yang terkenal dan kuat. Meskipun menjadi master jiwa yang kuat penting baginya, ibu, ayah, dan Na-Er jauh lebih penting. Dia benar-benar anak yang bijaksana. Ketika guru jiwa yang agak tidak sabar mendengar apa yang dikatakan Tang Wulin, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi sedikit melunak. Sai, desahan Tang Ziran penuh dengan kepahitan. Itu semua karena ayah tidak berguna. Tang Wulin memegang tangan ayahnya, lalu melihat ke arah guru jiwa dan bertanya, Tuan guru jiwa, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk membawa saya memilih jiwa roh secara acak? Mengatakan ini, dia mengeluarkan 30.000 koin federal yang telah dia simpan. Guru jiwa mengangguk dan berkata, kamu benar-benar anak yang bijaksana. Jauh lebih baik dari anak bau keluargaku. Awalnya, Anda harus membayar biaya untuk pemeriksaan kekuatan spiritual. Tetapi saya akan membantu Anda dan membebaskan Anda dari biaya tersebut. Tang Wulin menatapnya dengan tatapan kosong sebelum buru-buru berkata, terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Guru jiwa tertawa saat dia mengusap kepalanya. Ikuti aku, ayahmu akan menunggu di sini. Orang biasa tidak bisa melihat ke dunia Soul Master. Kamar tempat dia membawa Tang Wulin berbeda di dalam dibandingkan dengan penampilan luarnya yang sederhana dan tanpa hiasan. Itu penuh dengan peralatan teknologi modern yang diatur di sekitar ruangan. Guru jiwa memberi isyarat kepada Tang Wulin untuk duduk di kursi logam sebelum dia mulai berbicara. Apakah Anda tahu mengapa kami menguji kekuatan spiritual? Tang Wulin menggelengkan kepalanya kosong. Guru jiwa menjelaskan, ini adalah pertama kalinya Anda datang untuk memilih jiwa roh. Setelah menyatu dengan jiwa roh, Anda akan menjadi guru jiwa sejati dan pagoda jiwa akan mencatat kekuatan-kekuatan spiritual Anda, tingkat dan jenis jiwa roh yang menyatu dengan Anda, dan hal-hal lain. Anda kemungkinan besar akan menghadiri Akademi Master Jiwa Menengah nanti. Tang Wulin menanggapi dengan takjub. Tuan Jiwa Guru, kekuatan spiritual juga memiliki peringkat, seperti kekuatan jiwa. Apakah kekuatan spiritual sangat penting? Guru jiwa menjawab, untuk jiwa guru normal, kekuatan spiritual tidak terlalu penting. Itu juga dibagi menjadi beberapa peringkat,
tetapi tidak dibagi dengan cara yang sama seperti kekuatan jiwa. Namun, ketika datang ke master jiwa tingkat tinggi, kekuatan-kekuatan spiritual mereka menjadi jauh lebih signifikan. Jiwa roh yang kuat membutuhkan kekuatan spiritual yang sama kuatnya untuk digabungkan. Sebelum keberadaan jiwa roh, tidak ada tingkatan apapun untuk kekuatan spiritual sama sekali. Tetapi ketika jiwa roh pertama kali muncul, generasi sebelumnya secara bertahap menyadari bahwa menyatu dengan jiwa roh membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual daripada menyatu dengan cincin roh. Setelah penelitian ekstensif, mereka membuat peringkat untuk kekuatan spiritual. Hanya dalam 2000 tahun terakhir atau lebih peringkat itu selesai. Tang Wulin dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, lalu berapa tingkatan kekuatan spiritual yang dibagi? Guru jiwa menjawab, dari rendah ke tinggi, kekuatan spiritual dibagi menjadi asal roh, pembukaan roh, laut roh, jurang jiwa, domain roh, dan asal ilahi dongeng. 6 alam ini cukup sederhana. Setiap orang di alam asal roh ketika mereka lahir. Adapun arti dibalik spirit origin, itu berarti bahwa itu adalah asal mula semua orang dimulai. Setelah itu, tampilan alam baru. Ini adalah level jiwa yang paling dasar. Anda harus berada di level ini. Adapun sisanya, Anda akan mempelajarinya di sekolah, jadi saya tidak akan membicarakannya. Baik-baik saja, maka saya akan mulai menguji tingkat spirit origin yang Anda capai. Helm logam jatuh ke kepalanya. Kemudian, lengan logam disatukan dan mengikat kepalanya ke dalam. Jangan terlalu tegang, rilekskan tubuh Anda. Anda mungkin akan merasakan sedikit vertigo, itu normal. Anda hanya perlu tetap santai. Guru jiwa berulang kali memperingatkan. Iya, Tang Wulin buru-buru berjanji. Suara dengungan kecil muncul saat helm mulai memancarkan cahaya putih lembut. Master jiwa menyaksikan layar pemancar jiwa di samping saat layar mulai menampilkan data. Ketika angka-angka itu pertama kali muncul, mereka melonjak dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, jumlahnya berangsur-angsur stabil. Ketika guru jiwa melihat nomor itu, ekspresinya berubah menjadi salah satu keheranan. Jumlahnya berhenti meningkat setelah beberapa saat dan menetap dalam kisaran tertentu. Guru jiwa mematikan peralatan dan melepas helm. Selesai, Tang Wulin benar-benar merasa pusing, padahal sebelumnya dia hanya merasakan sedikit iritasi di kepalanya. Dia pernah melihat pemandangan yang tidak jelas dari dunia emas dari jiwa roh yang menyatu. Dan sekarang, selama ujian, dia sekali lagi berhasil melihatnya. Dia harus berusaha keras untuk bisa melihatnya dengan jelas. Dan ketika dia hampir berhasil melihatnya sekilas dengan jelas, ujiannya sudah berakhir. Itu angka yang cukup bagus. Master jiwa mengangguk dan tersenyum pada Tang Wulin. Anda memiliki kekuatan spiritual terbaik dari semua soul scholar yang saya miliki beberapa tahun terakhir ini. Kekuatan spiritual Anda adalah 38. Ingat angka ini, aku akan meminta mesin itu membuatkan rekor untukmu. Jadi kamu bisa menyerahkannya begitu kamu menghadiri Akademi Master Jiwa Menengah. Karena dia tidak jelas tentang batas-batas sistem kekuatan spiritual, Tang Wulin juga tidak jelas tentang pentingnya memiliki tingkat kekuatan spiritual 38. Melihat ekspresi bingung Tang Wulin, guru jiwa dengan ramah menjelaskan, alam asal jiwa dapat berkisar antara tingkat 1 hingga 100 kekuatan spiritual. Level 30 ke bawah adalah peringkat dasar. Level 30 hingga 60 adalah peringkat menengah. Level 60 hingga 90 adalah peringkat lanjutan. Level 90 hingga 100 adalah puncak dari spirit origin. Anda sudah memasuki peringkat menengah ranah spirit origin di usia muda. Itu tidak mudah sama sekali. Aku Grandmaster Jiwa peringkat 28, namun kekuatan spiritualku hanya di level 87. Dengan kekuatan spiritual di peringkat menengah ranah asal roh, kamu akan dapat menyatu dengan jiwa roh kuning 100 tahun. Kabar baik ini menyebabkan Tang Wulin menjadi sedikit cerah. Terlebih lagi, penjelasan guru jiwa tentang kekuatan spiritual telah memungkinkan dia untuk melihat sisi lain yang luar biasa dari dunia jiwa guru. Jika Anda menerimanya, maka kita akan melihat seberapa baik keberuntungan Anda. Guru jiwa membawa Tang Wulin langsung ke kamar sebelah sesudahnya. Di dalam ruangan yang jauh lebih besar ini, ada mesin raksasa dengan tinggi 3 meter, lebar 6 meter. Banyak bola bercahaya dengan diameter sekitar sepertiga meter dapat dilihat di dalamnya. Masing-masing dan setiap bola cahaya ini persis sama.
Guru jiwa menunjuk kedua tombol pada mesin dan berkata, tombol hijau untuk memulai, tombol merah untuk berhenti. Setelah berhenti, jiwa roh di lokasi itu akan keluar. Anda bisa mulai kapanpun Anda siap. Detak jantung Tang Wulin tidak bisa membantu, tetapi semakin cepat di depan mesin aneh ini. Guru Lin Simeng telah mengatakan sebelumnya bahwa kualitas jiwa roh memainkan peran penting dalam kekuatan guru jiwa. Menyatu dengan jiwa roh yang kuat akan membantu master jiwa meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Di sisi lain, jika mereka menyatu dengan jiwa roh yang lemah, keterampilan roh yang diberikan kepada mereka akan sama lemahnya. Seorang master jiwa dapat memiliki maksimal 9 keterampilan roh. Meskipun sangat jarang seseorang mencapai 9 cincin roh, ini hanya membuat keterampilan roh tingkat rendah jauh lebih penting. Akan menjadi apa? Akan menjadi. Tang Wulin mengatupkan giginya, lalu dengan berani menekan tombol hijau. Serangkaian lampu di dalam mesin segera mulai bersinar, sampai setiap bola menyala. Ratusan jiwa roh di dalam mesin perlahan mulai beredar. Tidak lama kemudian, itu mencapai kecepatan yang sangat cepat, memberikan perasaan terlalu berlebihan untuk dilihat mata seseorang. Jiwa roh semuanya disembunyikan dari dunia luar oleh bola jiwa roh. Tidak ada isi batin yang bisa dilihat oleh mata. Hasilnya hanya bisa diserahkan pada kehendak surga. Tangan Tang Wulin bertumpu pada tombol merah. Meskipun dia biasanya bisa memegang palu tungsten halus seberat 40 kg dengan tangan yang mantap, pada saat ini tangannya sedikit gemetar. Dia tahu bahwa begitu dia menekan tombolnya, nasibnya sebagai master jiwa akan disegel. Setelah menarik napas dengan paksa, dia menutup matanya dan akhirnya menekan tombol. Bang! Mesin berhenti beredar dan bola jiwa roh putih murni jatuh dari mesin, jatuh ke dalam kotak logam di samping Tang Wulin. Tang Wulin tanpa sadar membuka matanya dan berbalik untuk melihat. Saat itu, detak jantungnya berdetak seperti drum. Guru jiwa berjalan, mengambil bola jiwa roh, dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Ayolah, lihatlah. Tang Wulin terengah-engah saat dia memegang bola di dekat dadanya. Dia melihatnya seolah-olah itu adalah harta paling berharga di dunia. Saya akhirnya memilikinya. Ini adalah jiwa roh pertamaku. Setelah Tang Wulin dengan tegang kembali ke ayahnya, guru jiwa memberinya perangkat berbentuk oval. Saat Anda menekan tombol ini dan menyorotkan cahaya perangkat ke bola jiwa roh Anda akan keluar dari cangkangnya. Setelah melepaskan jiwa roh, kekuatannya akan menjadi milik Anda. Bahkan tidak berbicara tentang kegugupan Tang Wulin, Tang Xiran tidak mungkin mengepalkan tinjunya lebih erat dari antisipasi saat itu. Apa hasilnya? Tang Wulin menatap ayahnya. Sebagai balasannya, Tang Xiran memberinya anggukan yang dipenuhi dengan semangat. Dengan menekan tombol, cahaya kuning lembut dilepaskan dari perangkat dan jatuh ke bola jiwa roh. Bola jiwa roh bereaksi dengan memancarkan cahaya samar, lalu perlahan berubah menjadi transparan. Isi di dalamnya sudah bisa terlihat samar-samar. Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan nafas makhluk di dalam bola jiwa roh ketika membuat sedikit gerakan. Apa itu? Cahaya yang dipancarkan oleh bola jiwa roh berubah menjadi putih pada saat itu, dan di tengahnya, cahaya dari cincin yang bersinar terlihat. Bola jiwa roh perlahan terbentang dari tengah keluar. Ketika dia melihat cahaya putih, guru jiwa menjelaskan dari samping. Itu adalah jiwa roh 10 tahun. Ekspresi Tang Xiran menjadi gelap. Pada akhirnya, surga tidak peduli pada putranya. Jiwa roh 100 tahun yang bernilai lebih dari 1 juta koin tidaklah mudah didapat. Tatapan Tang Wulin tertuju pada bola jiwa roh yang perlahan terbuka. Jiwa roh pertamanya adalah jiwa 10 tahun, tapi jenis apa itu? Cahaya putih mulai menghilang saat bola jiwa roh terbuka sepenuhnya. Jiwa roh di dalam akhirnya muncul. Begitu dia melihatnya, ekspresi guru jiwa berubah sedikit. Tang Xiran dan Tang Wulin sama-sama tercengang. Jiwa roh sebenarnya. Di dalam bola jiwa roh putih, seorang anak kecil merangkak dengan tenang. Itu benar-benar terlalu kecil, hanya berukuran sekitar 10 cm dan setipis jari seorang anak. Tubuhnya berwarna kuning tanah, dan jika Anda melihatnya lebih dekat, sebuah sisik berbentuk belah ketupat kecil bisa dilihat. Ini adalah jiwa roh. Tang Xiran mengangkat kepalanya dan melihat ke arah master jiwa saat dia bertanya dengan suara yang meragukan. Hampir semua orang akan mengenali benda kecil ini. Ini karena itu adalah rumput ular yang biasa terlihat, sejenis hewan kecil yang tidak berbahaya. Meskipun itu adalah sejenis ular, itu pasti yang terlemah dari spesiesnya.
Seekor rumput ular dewasa akan memiliki panjang sekitar 20-30 cm dan setebal jari. Ia hanya bisa memakan beberapa serangga kecil. Jika ingin dijelaskan dengan kata-kata yang paling sederhana, hanya dibutuhkan 4 hewan ternak yang tidak berbahaya. Sejak jiwa bela dirinya terbangun dan dia menemukan bahwa dia memiliki kekuatan roh, Tang Wulin memiliki fantasi yang tak terhitung jumlahnya tentang seperti apa jiwa roh pertamanya. Dia berfantasi bahwa setelah menggabungkan jiwa bela dirinya dengan jiwa roh, jiwa bela dirinya akan meningkat dan menjadi kuat. Itu akan memberinya keterampilan roh yang sangat kuat, dan dia secara resmi akan menjadi master jiwa. Fantasi memang baik-baik saja, tetapi kenyataannya kejam. Ular rumput, ini bahkan bukan pertanyaan tentang kekuatannya, tapi apakah itu benar-benar jiwa roh atau bukan. Master jiwa juga menatap kosong ke rumput ular ini. Dia menghela nafas lembut dan berkata dengan agak getir, saat hujan akan turun. Nak, keberuntunganmu benar-benar. Dia tahu bahwa jiwa roh buatan masih bergantung pada gen jiwa binatang tempat mereka diciptakan. Sebagai hasil dari kepunahan bertahap dari makhluk jiwa, gen jiwa binatang juga habis tanpa henti. Para peneliti dari Pagoda Roh telah mencoba berkali-kali untuk menggunakan gen binatang bukan jiwa untuk menciptakan jiwa roh dan melihat apakah hasilnya dapat diterima. Eksperimen itu berhasil, tetapi kenyataannya, jiwa roh yang dibuat dari gen itu sangat lemah. Pada dasarnya, tidak ada yang mau membelinya. Tanpa ragu, rumput ular ini adalah salah satu barang cacat yang dia bicarakan sebelumnya. Terlebih lagi, itu bukan sembarang barang yang rusak. Itu adalah jiwa roh yang tidak memiliki sedikit pun gen binatang jiwa. Jiwa roh ini menempati posisi ke-100 di mesin ekstraksi jiwa roh, dan ada ratusan bola jiwa roh di mesin itu setiap saat. Master jiwa menghela nafas lalu menganggukkan kepalanya. Saya yakin itu jiwa roh, tapi jiwa roh yang lemah. Jiwa roh telah diaktifkan setelah ekstraksi, jadi Anda harus menyatu dengannya dalam waktu 24 jam. Jika tidak, dia akan mati. Anda dapat memutuskan sendiri apakah Anda ingin memadukannya. Jika Anda tidak ingin, maka Anda dapat kembali di masa depan untuk memilih jiwa roh yang lain. Tang Ziran memandangi putranya yang tak bernyawa dan hampir tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia memegang bahu putranya dan berkata, Lin Lin, ayo kita pulang. Tang Wulin tetap diam saat dia mulai berjalan pergi. Tunggu sebentar, guru jiwa tidak tahan lagi dan memanggil mereka. Anda harus meninggalkan jiwa roh ini. Meskipun itu adalah produk percobaan yang berhasil, tapi tetap saja, karena belas kasih, dia masih terus menjelaskan asal mula dari rumput ular ini. Tang Wulin tidak tahu bagaimana dia bisa pulang, tetapi dia telah memegang bola jiwa dekat dengan hatinya sepanjang waktu. Jiwa roh ular rumput itu memiliki penampilan yang sangat menyenangkan dan sama sekali tidak takut merayap keluar dari bola jiwa roh. Faktanya, jiwa roh tingkat rendah semacam ini tidak memiliki kecerdasan apapun. Sebelum bergabung dengan jiwa bela diri, ia bahkan tidak bisa bereaksi terhadap lingkungannya. Jangan sedih, nak. Ayah akan memikirkan cara untuk menghasilkan cukup uang. Anda bisa lega. Saya pasti dapat menghasilkan cukup uang dalam waktu singkat dan membantu Anda membeli jiwa roh yang cocok. Mata Tang Ziran berkedip dengan cahaya yang tegas. Demi putranya, dia telah menguatkan tekadnya untuk menghadapi masalah ini secara langsung. Tang Wulin dengan lembut menggelengkan kepalanya. Ayah, aku akan ke kamarku dulu. Duduk diam di samping. Nah, bangkit dan mengikuti Tang Wulin ke kamar mereka. Dia duduk di tempat tidurnya dan menatap jiwa roh di tangannya, lalu melihat ke tangannya yang kapalan. Pada akhirnya, air mata mulai mengalir tak terkendali di wajahnya. Bahkan setelah jiwa bela dirinya terbangun, hanya untuk menemukan itu adalah roh sampah seperti rumput blue silver, dia tidak menangis. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan roh. Selama dia memiliki kekuatan roh, dia masih punya kesempatan. Ayahnya telah memberitahunya bahwa kondisi keluarganya tidak terlalu baik. Bahkan ketika dia diberitahu bahwa mereka tidak punya uang untuk membelikan jiwa roh untuknya, dia tetap tidak menangis. Ayahnya pernah berkata sebelumnya bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas urusannya sendiri. Dia bisa mendapatkan uang sendiri, sambil juga membantu orang tuanya. Ketika dia pertama kali tiba di bengkel Mang Tian dan harus mengayunkan palu ribuan kali, mengakibatkan lengan sakit yang ingin patah dan mencegahnya bahkan mengangkat lengan untuk makan sendiri, dia masih belum menangis.
Dia telah menginvestasikan semua usahanya ke dalamnya dan telah lulus ujian, memberinya lebih banyak harapan. Selama dia punya harapan, maka ada peluang dia bisa berhasil. Keringat berliter yang tak terhitung jumlahnya telah dikucurkan saat dia terus bekerja setiap hari selama 3 tahun terakhir. Ketika teman-teman sekelasnya bermain di rumah, dia akan memukul metal lagi dan lagi. Dia akan bermeditasi untuk waktu yang lebih lama daripada yang lain, menahan rasa sakit dan penderitaan, tidak meneteskan air mata sedikit pun. Dia tersenyum menghadapi segala sesuatu setiap hari, dan akan selalu menyuruh orang tuanya untuk santai. Tapi sekarang, dia menangis. Dia akhirnya menabung cukup uang setelah 3 tahun, dan kekuatan rohnya juga telah mencapai peringkat 10. Dia baru saja akan berhasil. 30.000 koin. Semua keringatnya telah mengembun menjadi 30.000 koin itu. Dalam sekejap mata, 30.000 koin itu telah berubah menjadi jiwa roh ini dengan hampir tidak ada apapun dalam gen binatang jiwa. Semua usahanya seperti gelembung yang mudah meletus. Semua ketangguhan, kekuatan, dan tekadnya, dalam sekejap telah hancur dan berubah menjadi air mata. Setetes demi setetes, mereka mengalir. Tetesan air mata menetes ke bola jiwa roh satu demi satu, secara bertahap membasahi rumput ular kecil itu. Rumput ular menggeliat sedikit, seolah menikmati rasa air mata yang asin. Sebuah tangan halus terulur ke arahnya, berniat untuk menghapus air matanya. Nah, R berdiri di depannya dengan mata merah bengkak. Pada saat ini, seolah-olah hati mereka saling terkait. Dia bisa merasakan sakit dan penderitaan di hatinya secara keseluruhan. Keputusasaan, kesedihan, dan segala macam emosi gelap bertahan di dalam hati Tang Wulin. Tang Wulin ingin berteriak, tetapi seolah-olah dia kehabisan semua kekuatan yang diperlukan untuk berteriak pada saat ini. Kakak laki-laki, jangan menangis. Tanpa menyeka air mata, R maju dan membawa kepalanya ke pelukannya. Tang Wulin tersedak oleh isak tangisnya. Mengapa surga memperlakukan saya dengan sangat tidak adil? Bahkan setelah semua usaha saya, tidak ada satu kesempatan pun untuk saya pegang. Saya ingin menjadi master jiwa. Saya ingin menjadi master jiwa yang kuat. Menangis adalah cara terbaik untuk melampiaskan perasaan seseorang. Setelah membasahi bahu R dengan air matanya, suara tangisan perlahan berhenti. R, apakah aku lemah? Tang Wulin bertanya setelah dia mengangkat kepalanya dan menghapus air matanya. R menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Tang Wulin melihat jiwa roh di tangannya. Rumput ular kecil bergerak di dalam bola jiwa roh dengan cara yang riang. Kamu bisa pergi dulu, R. Saya ingin menyatu dengan jiwa roh ini. Tang Wulin berkata dengan pahit. R ragu-ragu dan berkata, tapi, yang ini tidak bagus. Tang Wulin memaksakan senyum. Sudah sulit bagi ibu dan ayah untuk menafkahi kami, jadi saya tidak bisa menambah beban mereka. Ayah berkata dia akan membantuku mendapatkan uang untuk membeli satu sama lain sekarang, tetapi keluarga kami tidak punya banyak uang untuk memulai. Aku tidak bisa membiarkan ibu dan ayah memikul beban lain demi diriku. Meski tidak terlalu bagus, itu tetap jiwa roh. Itu akan tetap memungkinkan saya menjadi master jiwa resmi. Juga, ayah tidak akan menghadapi kesulitan lagi setelah aku menyatu dengannya. R menatapnya kosong. Kakak laki-laki, Tang Wulin tersenyum lebar. Saya baik-baik saja. Lagi pula itu hanya mimpiku. Mungkin menjadi pemalsu ulung adalah yang paling cocok untukku. Pada saat ini, senyum mendalam Tang Wulin terukir di dalam hatinya. Itu adalah jenis senyum optimis kelegaan dan ketidakberdayaan yang menutupi kedalaman kesedihannya. Matanya mengikuti R saat dia meninggalkan ruangan. Kemudian dia menggigit bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke rumput ular sekali lagi. Pada saat itu saat dia menatapnya, segala macam perasaan mulai muncul di dalam hatinya. Dia tahu bahwa setelah bergabung dengan jiwa roh ini, dia akan kehilangan kesempatan untuk mencapai mimpinya menjadi guru jiwa yang kuat. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia dengan lembut menyentuh bola jiwa roh di tangannya. Jiwa roh tidak memiliki banyak keberadaan material, apalagi jiwa roh tingkat rendah seperti ini. Jarinya dengan lembut melewati tubuh rumput ular. Sepertinya telah merasakannya saat ia melepaskan dirinya sendiri. Meskipun memiliki bentuk ilusi, ia masih bisa memutar jarinya dan dengan erat menjulurkan lidah kecilnya yang bercabang seolah ingin menjilatnya.
Dia membawa tangannya ke wajahnya, memungkinkan dia untuk dengan jelas melihat ke dalam mata coklat kecil jiwa roh ular rumput. Matanya berkabut dan tidak fokus, dengan sedikit ketakutan pada kebingungannya. Itu juga makhluk hidup dan akan menghilang secara permanen jika dia tidak menyatu dengannya dalam 24 jam. Jiwa bela diri sampah dan jiwa roh yang rusak. Itu sangat pas. Tang Wulin mengejek dirinya sendiri saat dia membalik telapak tangannya, melepaskan kekuatan jiwa untuk memanggil lingkaran cahaya biru samar dari mana rumput Blue Silver muncul. Rumput ular dapat secara naluriah merasakan keberadaan rumput Blue Silver saat ia memanjat jari Tang Wulin dengan cepat mencapai rumput Blue Silver. Cahaya biru lembut yang bersinar dari Blue Silver Grass tiba-tiba melepaskan pancaran cahaya yang kuat. Ketika cahaya jatuh pada rumput ular, cincin cahaya kuning samar-samar muncul dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyatu dengan jiwa roh, tetapi Lin Simeng telah mengajarkan kelas mereka tentang jiwa roh serta seperti apa rasanya fusi dulu. Pikiran yang lemah menembus ke dalam kepala Tang Wulin. Rasanya ramah dan takut, tapi juga penuh dengan perasaan ketergantungan. Tang Wulin membuka jiwanya dan menerimanya di dalam. Perubahan segera mulai muncul di Blue Silver Dress sementara kekuatan jiwanya melonjak. Dia menutup matanya dan diam-diam memasuki keadaan meditasi saat peleburannya dimulai. Ular rumput kecil berputar dan berputar di telapak tangannya. Terlepas dari hubungan pertama antara mereka berdua, tidak ada yang lain yang telah dikirim. Ini adalah kecerdasan jiwa roh kelas paling bawah. Semakin kuat jiwa roh, semakin cerdas jiwanya. Jiwa roh di atas peringkat ungu bahkan mampu berkomunikasi dengan inangnya. Legenda mengatakan bahwa jiwa roh yang melampaui peringkat itu bahkan dapat membantu tuan rumah dalam pertempuran. Namun, legenda hanyalah legenda bagi Tang Wulin. Tubuh kuning tanah si ular rumput kecil secara bertahap berubah menjadi warna biru sementara bila rumput Blue Silver tumbuh dengan cepat. Rerumputan yang awalnya lemah dan rapuh secara harmonis meringkuk dan secara bertahap tumbuh sampai setebal jari dengan penampilan yang mirip dengan pohon anggur. Setelah pemeriksaan yang cermat, sisa-sisa sisik dapat ditemukan di sebatang rumput. Sekarang memiliki kilau gelap yang mirip dengan rumput ular. Meski lebih kasar, masih terlihat rapuh seperti sebelumnya. Tubuh rumput ular telah tumbuh sedikit dan sekarang panjangnya kira-kira 8 cm. Noda biru juga muncul di sisiknya. Fusi selesai dengan mulus. Kekuatan spiritual rumput ular terlalu lemah. Itu pada dasarnya tidak mungkin untuk melawan sama sekali. Meskipun rumput Blue Silver adalah jiwa bela diri sampah, kekuatan spiritual Tang Wulin telah mencapai peringkat menengah dari ranah asal roh, sehingga memungkinkan dia untuk mendominasi dalam fusi ini. Bila rumput Blue Silver telah tumbuh lebih panjang dan telah menjadi pohon anggur yang melingkari tubuhnya. Kekuatan jiwa Tang Wulin mulai berfluktuasi hebat saat bertemu dengan kemacetan dan melonjak, menerobos dan mengembangkan jiwa bela dirinya pada saat yang sama. Seluruh tubuh Tang Wulin terasa ringan karena kekuatan jiwa yang terkondensasi di dalam dantiannya memiliki benang yang tak terhitung jumlahnya menembus ke setiap sel tubuhnya. Sel-sel di tubuhnya terangsang dan dipenuhi energi. Mereka dipenuhi dengan perasaan riang dan bebas khawatir yang akhirnya meredakan depresi di dalam hatinya. Tepat pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba merasakan gelombang panas datang dari tulang ekornya. Panas ini segera berubah menjadi sensasi panas menyengat yang menjalar ke tulang punggungnya sebelum terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Aura di sekitar tubuhnya mengalami sedikit perubahan setelah ini. Bila dari rumput Blue Silver yang baru saja selesai berevolusi dan rumput ular kecil tiba-tiba menjadi kaku dan membeku di tempatnya. Pola urat emas samar muncul sekali lagi, dengan cepat turun dari dahi Tang Wulin sementara benang emas dari tulang ekornya dengan cepat naik. Kedua cahaya emas bertemu di puncak tulang belakangnya dan bergabung menjadi satu. Warna emas ini jauh lebih jelas dari sebelumnya. Itu tidak hanya menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi juga ke ular rumput kecil di telapak tangannya dan rumput Blue Silver yang baru saja selesai berevolusi. Rumput Blue Silver yang awalnya gelap dan suram sekarang memiliki garis emas tipis di sepanjang itu, mencapai sampai ke ujungnya. Perubahan lain muncul di dalamnya di bawah pengaruh pola urat emas. Seolah-olah rumput seperti pohon anggur yang tumpul tiba-tiba mendapatkan kerangka dan keuletannya meningkat secara drastis. Selain itu, permukaan rumput yang kusam secara bertahap memperoleh kilau mengkilap dengan lingkaran cahaya biru yang samar-samar dan garis emas tipis.
Itu tampak lebih mencolok dari sebelumnya. Transformasi yang sama muncul pada rumput ular kecil saat tubuh kuning tanahnya berangsur-angsur menguning. Sisiknya sedikit menonjol sekarang, dan mengandung pancaran cahaya yang berbeda. Garis-garis emas itu memanjang dari ekornya dan ke atas tubuhnya, menyatu pada satu titik di kepalanya. Rumput ular tumbuh 1 cm dari sebelumnya 8 cm. Sisik kecilnya yang menonjol berubah warna keemasan. Pandangan keruh di matanya telah hilang, diganti dengan kejelasan. Sangat panas. Ah, panas sekali. Tang Wulin tidak menyadari apa yang terjadi pada tubuhnya. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan saat ini adalah rasa sakit yang tak terlukiskan dari panas yang hebat, seolah-olah tubuhnya sedang dilebur di dalam tungku. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, panas terik mulai mendingin. Namun, itu digantikan oleh mati rasa yang meresap ke seluruh 4 anggota tubuh dan ratusan tulang. Seolah-olah segudang serangga merayap di dalam tubuhnya. Tang Wulin ingin menangis kesakitan, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Dia sudah mulai mengingat kembali panas terik yang dia alami sebelumnya. Rasa sakit itu menyiksanya sampai-sampai tubuhnya menginginkan pembebasan kematian, tetapi pikirannya menjadi jernih secara abnormal. Dia bisa dengan jelas merasakan semua rasa sakit di sekujur tubuhnya. Jika guru jiwa sebelumnya ada di sini untuk menguji kekuatan spiritualnya, dia akan menemukan bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin terus meningkat di bawah siksaan ini. Rasa sakit di tubuhnya berangsur-angsur menghilang dan kesadarannya yang kabur mengikutinya. Di balik pakaiannya yang bersimbah peluh, pola urat emas itu tidak memudar sama sekali. Sebaliknya, itu meresap ke dalam kulitnya. Rumput blue silver bergerak seperti air surut saat rumput ular kecil naik ke cekungan telapak tangan Tang Wulin dan memasukinya. Sisik emas di dahinya kembali normal saat tubuhnya kembali ke kebodohan aslinya. Ketika Tang Ziran dengan gembira kembali ke rumah, dia melihat Na-Er memblokir pintu. Kakak menyatu dengan jiwa roh. Anda tidak bisa masuk, kata Na-Er dengan tegas saat dia menatap Tang Ziran. Tang Ziran bertanya dengan suara tumpul, apa yang kamu katakan? Dia sudah mulai menggabungkannya. Na-Er mengangguk. Kakak laki-laki mengatakan bahwa dia tidak ingin membebani ibu dan ayah. Tang Ziran tersandung beberapa langkah ke belakang dan jatuh ke kursi. Ekspresinya berubah dalam sekejap saat rasa sakit mewarnai wajahnya. Dia dengan paksa memukul kepalanya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri, Tang Ziran, mengapa kamu tidak bisa menghadapi kenyataan? Kenapa kamu harus begitu lemah? Karena kelemahanmu, kamu telah menyakiti anakmu. Koin federal besar yang dia pegang di tangannya tumpah ke meja. Sudah terlambat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Na-Er, sudah berapa lama Lin Lin menyatu dengan jiwa roh? Na-Er berkata, dia mulai tidak lama setelah kamu pergi. Tang Ziran berteriak kaget, dia masih belum selesai, dia seharusnya sudah selesai setelah sekian lama. Mari kita lihat secepatnya. Na-Er ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Setelah dia membuka pintu, Tang Ziran melihat Tang Wulin terbaring di tempat tidur. Lin Lin, dia menangis saat terbang ke sisi Tang Wulin. Bola jiwa roh tertinggal di samping tempat tidur, sudah tanpa jiwa roh ular rumput. Alis Tang Wulin berkerut saat dia berbaring di tempat tidur, pakaiannya benar-benar basah oleh keringat. Tang Ziran menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia benar-benar memahami bahwa situasi seperti itu seharusnya tidak terjadi selama fusi jiwa roh. Kemungkinan besar putranya mengalami kecelakaan saat dia memadukan. Tang Wulin tenggelam dalam tidur nyenyak. Untungnya, tanda-tanda vitalnya normal. 2 aliran air mata mengalir di pipinya saat Tang Ziran memeluk putranya dengan erat. Putranya baru berusia 9 tahun, namun harus menanggung begitu banyak beban. Maaf, Nak. Ayah sangat menyesal, itu semua karena ketidakmampuan ayah. Na-Er berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan Tang Ziran menangis. Sekali lagi, ekspresi bingung mewarnai mata ungu cantiknya. Di malam hari, Tang Wulin bangun. Saat dia membuka matanya, dia secara bertahap mendapatkan kembali kesadaran akan lingkungannya. Dia tiba-tiba duduk, merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Panas yang menyengat dan mati rasa sudah benar-benar hilang dan tubuhnya sekarang terasa seringan bulu. Terlebih lagi, pakaiannya sudah ditukar dengan satu set yang bersih dan segar. Pernapasan bahkan telah berubah menjadi jenis kesenangan baginya karena seluruh tubuhnya terasa bebas dan segar.
Kekuatan jiwa di dalam tubuhnya telah diperkuat oleh banyak hal. Hanya dengan pikiran, lapisan kekuatan jiwa terpancar dari tubuhnya. Peringkat 11. Dia telah menerobos dan memasuki ranah kekuatan jiwa peringkat 11, secara resmi menjadi master jiwa. Meskipun rumput ular kecil memang jiwa roh yang rusak, ia masih berhasil menyelesaikan misinya. Hatinya penuh dengan kesedihan saat memasuki tubuh Tang Wulin. Tang Wulin berpikir dalam hati, bahkan jika aku tidak bisa menjadi master jiwa yang kuat, aku masih mendapat dukungan dari kekuatan jiwa. Setidaknya, aku bisa menjadi pandai besi yang cukup baik. Setelah memikirkan pikiran ini, dia mengayunkan tangannya dengan penuh semangat. "Pa!" Suara letusan bergema di ruangan itu. Tang Wulin tercengang dengan perasaan pada saat itu ketika dia melambaikan tangannya di udara. Situasi macam apa ini? Pintu terbuka sebelum dia sempat mencoba lagi ketika 3 orang dewasa dan 1 anak memasuki ruangan. Nak, kamu baik-baik saja?" Lang Yue sudah menangis saat dia bergegas ke depan dan memeluk Tang Wulin. Langit telah menjadi gelap di luar jendela. Anehnya, hari sudah sore. Tang Wulin masih ingat bahwa dia mulai memadukan di pagi hari. Sebenarnya dia butuh waktu selama ini. Selain Lang Yue, Tang Ziran, dan Na Er, ada 1 orang lagi. Orang itu adalah guru tempat Tang Wulin, Mang Tian. Tang Wulin belum bekerja hari itu, jadi Mang Tian telah menelepon dengan seorang komunikator jiwa. Setelah mengetahui tentang masalah ini, dia segera bergegas. "Aku baik-baik saja, Bu." Tang Wulin dengan lembut berkata. Lang Yue melihat ke bawah ke arah putranya dan dengan tegas berkata, "Nak, mari kita tidak mencoba menjadi Soul Master lagi. Tetap sebagai orang biasa saja tidak masalah." Tang Wulin tersenyum. "Bu, aku baik-baik saja, hanya saja saya adalah Soul Master sejati sekarang. Saya di peringkat 11. Fusi saya selesai tanpa hambatan. Jiwa roh ular rumput itu benar-benar cocok untuk jiwa bela diri saya. Jika itu adalah jiwa roh yang kuat, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa saya akan bisa menyatu dengannya." Air mata Lang Yue tidak bisa membantu tetapi melonjak lagi ketika dia mendengar kata-kata menghibur putranya. Tang Ziran menghela nafas. Masalahnya sudah selesai, melanjutkan percakapan tidak ada gunanya. Tidak mungkin untuk membalikkan fusi jiwa roh. Itu hanya akan membuat Tang Wulin semakin kesal jika dia diberitahu bahwa Tang Ziran telah berhasil mengamankan uang itu. Peringkat 11, keluarkan jiwa bela diri Anda dan biarkan saya melihatnya, kata Mang Tian dengan suara yang dalam dan bergema. Tang Wulin akhirnya menyadarinya dan buru-buru berkata, "Guru." Mang Tian mengangguk. "Kemari." Tang Wulin menatap ibunya, lalu gurunya, sebelum melompat dari tempat tidur. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan hanya berpikir, ruangan redup itu langsung menyala. Lingkaran cahaya putih perlahan bangkit dari kakinya dan berputar secara ritmis di sekitar tubuhnya. Ini adalah cincin jiwa-jiwa guru. Cincin jiwa putih mewakili cincin jiwa 10 tahun, tipe terendah. Jiwa roh tidak ada 10.000 tahun yang lalu ketika cincin jiwa masih merupakan karakteristik yang paling menentukan dari seorang guru jiwa. Tang Wulin membuka tangannya untuk mengungkapkan cahaya kuning cemerlang. Di dalamnya muncul ular rumput kecil. Segera setelah itu, bila tipis dari rumput seperti pohon anggur biru setebal jari berputar menjadi keberadaan. Pohon anggur menyebar keluar, dengan cepat menyebar ke setiap sudut ruangan. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan jiwa bela dirinya sejak dia menjadi master jiwa sejati. Perbedaan antara tidak memiliki cincin jiwa sebelumnya dan sekarang sama berbeda dengan hitam dan putih. Dia merasa seolah-olah rumput ini adalah perpanjangan dari kesadarannya sendiri. Apapun yang disentuhnya akan segera dikirimkan kembali kepadanya. Faktanya, dia bahkan bisa merasakan suasana gembira yang dikirim oleh rumput ular kecil. Perasaan ini jauh lebih jelas daripada saat peleburannya. Terlepas dari kenyataan bahwa itu hanya cincin jiwa 10 tahun, gerakan naik turun berirama cahaya putih masih menyinari tubuh Tang Wulin dengan kilau yang bersinar. Ini adalah pesona seorang master jiwa. Bahkan satu cincin jiwa akan membuat guru jiwa dan orang biasa berbeda seperti siang dan malam. Lang Yue tercengang, mata Tang Ziran akhirnya mendapatkan kembali tekad, dan Na Er sekali lagi bingung. Mang Tian mengangkat lengannya dan menarik beberapa rumput blue silver. Sepertinya tanaman merambat yang ramping ini benar-benar lemah. Lagi pula,
Bagaimana bisa jiwa bela diri sampah dan jiwa roh yang rusak bergabung bersama untuk menghasilkan evolusi yang baik? Hati Mang Tian agak suram saat melihat ke arah Tang Wulin dan berkata, "Jangan berkecil hati. Meskipun jiwa roh Anda tidak terlalu baik, Anda masih menjadi guru jiwa sejati. Kekuatan jiwa Anda sekarang memiliki ruang untuk terus berkembang. Kepemilikan kekuatan jiwa akan terbukti membantu profesi apapun yang Anda pilih." 10.000 tahun yang lalu, banyak Soul Master telah menyetujui alat jiwa pertama karena jiwa bela diri dan cincin jiwa mereka tidak kuat. Dengan bantuan alat jiwa, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Hal yang sama berlaku untuk Mesha. Selama Anda memiliki kekuatan jiwa, Anda masih bisa menjadi Master Mesha meski tanpa bantuan jiwa yang kuat. Seorang Master Mesha dengan jiwa bela diri yang lemah, tetapi kekuatan yang tangguh belum tentu tidak mungkin. Kekuatan jiwa juga sangat berguna saat menempa, itu bisa mempertajam indera Anda sekaligus meningkatkan kekuatan Anda. Mang Tian melepaskan rumput Blue Silver saat dia mengatakan ini, membiarkannya jatuh ke tanah untuk membuat suara yang tajam. "Ah," Mang Tian mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia sekali lagi mengambil rumput Blue Silver. Alisnya langsung berkerut. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan harapan lagi atas kata-kata Mang Tian. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi master jiwa yang kuat, dia masih bisa menjadi master Mesha yang tangguh. "Kakak Mang, ada apa?" Tang Ziran memperhatikan reaksi Mang Tian dan bertanya tanpa berpikir. Mang Tian tidak berbicara. Sebagai gantinya, dia mengambil beberapa rumput Blue Silver dan mencoba memisahkannya. Seseorang hanya bisa membayangkan kekuatan fisik yang dia miliki sebagai seorang pandai besi. Namun, The Blue Silver Grass hanya tegak saat dia menariknya tanpa ada tanda-tanda patah. Eksistensi yang tampaknya lemah ini ternyata sangat ulet. "Rumput Blue Silver Anda sedikit tidak normal," Mang Tian berkata kepada Tang Wulin. Tang Wulin dengan ragu bertanya, "Guru, bagian mana yang tidak normal?" Mang Tian menjawab, "Pertama-tama adalah beratnya. Awalnya saya tidak merasakannya, tetapi saya perhatikan ketika jatuh ke tanah bahwa suara yang dibuatnya sama sekali tidak ringan. Setelah memeriksanya lagi, saya menemukan bahwa meskipun sangat ramping, sebenarnya tubuhnya sangat berat. Itu bahkan lebih berat dari pokok anggur. Rumput Blue Silver dengan hanya satu cincin jiwa tidak boleh memiliki jenis atribut ini. Biar saya uji lagi dulu." Matanya tiba-tiba mulai bersinar saat dia mengatakan ini ketika 4 cincin jiwa muncul, 1 putih, 2 kuning, dan 1 ungu. Mereka segera menerangi ruangan. Sebagai sesama guru jiwa, Tang Wulin secara tidak sadar mundur dari aura yang dilepaskan oleh Mang Tian. Tang Wulin kaget hingga tidak bisa berkata-kata. Menurut bagaimana Soul Master di peringkat 0-10 adalah cendekiawan jiwa, peringkat 11-20 adalah jiwa master, dan setelah setiap 10 peringkat mereka akan dipromosikan ke gelar baru. Setelah Master Jiwa adalah Jiwa Grandmaster, Penatua Jiwa, Leluhur Jiwa, Raja Jiwa, Kaisar Jiwa, Sage Jiwa, Jiwa Douluo, dan di puncak dengan 9 cincin jiwa, judul Douluos. Master Pandai Besi yang tak terduga adalah leluhur jiwa yang kuat dengan 4 cincin jiwa. Setelah cincin jiwa muncul, 3 jiwa roh menjadi terlihat di pundak Mang Tian. Yang pertama adalah yang terkecil dan terlemah, seekor kelinci kecil. Itu merangkak di sekitar tubuhnya sambil memancarkan lingkaran cahaya putih. Jiwa roh kuning adalah sepasang palu yang berkedip dengan kilau kuning. Proses pembuatan jiwa roh buatan bahkan bisa membuat alat jiwa roh. Mustahil bagi roh alat untuk muncul secara alami. Jiwa roh terakhir berwarna ungu, seekor beruang coklat yang tingginya sekitar 1 meter dengan 2 lengan yang sangat tebal. Itu tampak sangat ganas saat memamerkan taringnya sambil melompat ke bahu Mang Tian, seolah-olah sedang memutuskan siapa yang ingin digigitnya. Selain 3 jenis jiwa roh yang dilepaskan, jiwa bela diri Mang Tian juga ditampilkan. Itu sebenarnya adalah palu yang bersinar dengan cahaya putih redup yang hampir mirip dengan palu tempa. Di atas palu ada beberapa garis urat coklat tua. Jiwa bela diri Mang Tian adalah Earthhammer. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, Mang Tian tampak jauh lebih mengesankan dan luar biasa. Jiwa roh pertamanya bersinar sesaat sebelum kelinci putih kecil itu berubah menjadi lapisan cahaya putih yang menutupi tubuhnya. Keterampilan jiwa pertama, kemampuan jiwa 10 tahun, keuletan. Ini adalah keterampilan jiwa biasa yang membuat otot Mang Tian lebih fleksibel dan kuat. Mang
Tian dengan paksa menarik Blue Silver Grass dengan dukungan dari keterampilan jiwanya serta kekuatan jiwanya yang tangguh. Pemandangan aneh muncul di depan mereka semua. Semua orang, termasuk Tang Wulin, mengharapkan Blue Silver Grass terkoyak. Namun tanpa diduga, tubuh redup dari Blue Silver Grass mulai bersinar di bawah kekuatan lawan yang bekerja di atasnya. Itu berkelap-kelip dengan pancaran biru saat itu berubah menjadi tembus cahaya, menampakkan cahaya keemasan samar dari pembuluh darah di dalamnya. Bahkan ketika Mang Tian terus menariknya, itu tidak menunjukkan keinginan untuk menghancurkannya. Namun, Tang Wulin merasakan kekuatan jiwanya berdenyut sesaat sebelum tiba-tiba berkurang. "Ayu!" dia berteriak. Mang Tian memandang ke arahnya dengan heran. "Apakah kamu merasakan sesuatu?" Tang Wulin mengatakan yang sebenarnya dan berkata, "Sepertinya kekuatan jiwa saya telah dikonsumsi." Mang Tian mengungkapkan ekspresi kompleks saat dia melihat muridnya. Dia tidak lagi mencoba membongkar Blue Silver Grass. Sebagai gantinya, dia mengingat jiwa bela diri dan jiwa rohnya, lalu melepaskan rumput. Tang Ziran dengan cemas bertanya, "Kakak Mang, bagaimana situasinya?" Mang Tian memberinya sedikit senyuman. "Tampaknya surga belum meninggalkan anak ini. Saya yakin bahwa jiwa bela dirinya adalah sebuah varian dan terlebih lagi, ini adalah jenis varian yang bagus." Varian, Tang Wulin bingung ketika dia mendengar kata ini, karena dia tidak pernah belajar apapun tentang varian jiwa bela diri. Mang Tian menjawab, "Dalam keadaan khusus, variasi dapat muncul dalam jiwa bela diri. Misalnya, menyatu dengan jiwa atau cincin jiwa yang sangat cocok atau sangat tidak cocok, atau dirangsang oleh faktor eksternal, semuanya akan menciptakan keadaan yang diperlukan agar variasi terjadi. Mungkin juga seseorang terlahir dengan varian jiwa bela diri atau jiwa bela diri mereka mengalami variasi selama kebangkitan. Ada variasi yang baik dan buruk. Mungkin saja jiwa bela diri yang kuat dilemahkan oleh variasinya. Di sisi lain, jiwa bela diri yang lemah juga mungkin menjadi kuat karena variasinya." Matanya mengandung kedalaman di dalamnya saat dia melihat ke arah Tang Wulin dan berkata, "Semua orang tahu bahwa Blue Silver Grass adalah jiwa bela diri sampah, namun jiwa roh tipe ular masih sangat cocok untuk itu. Secara umum, Blue Silver Grass mungkin saja berubah menjadi tanaman merambat. Namun, dengan jiwa bela diri seperti rumput Blue Silver, kemungkinan munculnya kekuatan jiwa sangat rendah. Namun, saya mengenal seseorang di masa lalu yang juga memiliki Blue Silver Grass. Ketika dia berkultivasi ke peringkat 10, dia juga menyatu dengan jiwa roh tipe ular dan rumput Blue Silvernya menjadi pohon anggur yang bahkan lebih tebal dari milikmu. Namun, itu masih sangat lemah. Saya bahkan tidak perlu menggunakan jiwa bela diri saya untuk menghancurkannya. Namun, rumput Blue Silver Anda benar-benar berbeda. Bahkan dengan keterampilan jiwa pertamaku, aku masih belum bisa memisahkannya. Akal sehat akan mendikte ini menjadi tidak mungkin. Ini juga pertama kalinya saya melihat kekuatan jiwa bela diri dalam kaitannya dengan kekuatan jiwa seseorang. Artinya, mustahil bagiku untuk merobek rumput Blue Silvermu sampai kekuatan jiwamu habis. Saya tidak bisa memikirkan penjelasan lain selain variasi jiwa bela diri." Tang Wulin dengan lesu menatap Mang Tian. "Guru, jadi apakah ini hal yang baik?" Mang Tian menjawab, "Tentu saja ini bagus. Namun, itu tidak sepenuhnya bagus. Itu semua akan tergantung pada seberapa baik Anda mengendalikan jiwa bela diri Anda. Logikanya, saat Blue Silver Grass menjadi rambat, Anda harus bisa berkembang ke arah sistem kendali. Keterampilan jiwa Anda sebagian besar harus dari jenis pokok anggur yang melecehkan. Dalam skenario di mana Anda dapat menjalin lawan Anda, selama kekuatan jiwa lawan Anda lebih tinggi dari Anda, dia akan dapat berjuang bebas sambil juga menghabiskan kekuatan jiwa Anda. Jadi, itu akan berubah menjadi perang gesekan. Anda tidak akan memiliki peluang menang dalam kasus itu. Oleh karena itu, tidak terlalu buruk untuk menggunakan Blue Silver Grass Anda lebih seperti cambuk. Apalagi, siapa yang tahu jika akan ada variasi lain setelah Anda mendapatkan cincin jiwa kedua Anda. Karena ini, saya tidak dapat menilai bagaimana hasilnya di masa depan, tetapi paling tidak, itu menjanjikan. Mulai sekarang, itu bukan lagi jiwa bela diri sampah. Anda dapat menganggap diri Anda telah mendapat untung dari bencana. Betulkah? Tang Wulin bertanya. Dia melihat ke arah Mang Tian dengan ekspresi yang mengungkapkan keengganannya untuk percaya. Itu bukan jiwa bela diri sampah lagi,
Bahkan jika itu bukan yang kuat, setidaknya itu bukan lagi jiwa bela diri sampah, Mang Tian berkata dengan suara tumpul, kamu baru saja melihatnya. Cincin jiwa pertamaku adalah jiwa roh 10 tahun putih, dan sama lemahnya. Namun, saya juga bisa mendapatkan jiwa roh 100 tahun setelah berusaha keras. Apalagi, saya bahkan bisa mendapatkan jiwa roh 1000 tahun. Karena saya menjadi pandai besi, saya bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli jiwa roh yang saya inginkan. Kamu sangat berbakat dalam menempa, jadi apapun yang aku bisa lakukan, kamu juga bisa. Tidak ada yang bisa menggerakkan seseorang sebanyak bisa bersimpati dengan seseorang dalam situasi yang sama. Depresi di dalam hati Tang Wulin telah dibersihkan. Dia tidak memiliki jiwa bela diri sampah lagi, dan dia juga memiliki gurunya sebagai tujuan masa depan sekarang. Ini menyalakan kembali harapan di hatinya. Saya masih memiliki kesempatan untuk menjadi master jiwa yang kuat. Kamu tidak meminta cuti hari ini dari pekerjaan dan kamu tidak muncul, jadi aku akan memotong gaji 1 hari dari gaji kamu. Mang Tian pergi setelah mengatakan ini, tetapi kegembiraan Tang Wulin tidak terpengaruh sama sekali. Dia melompat dan memeluk Mang Tian. Kamu sangat ringan, Mang Tian berkata dengan heran. Namun, kekuatan anak ini, setelah Mang Tian pergi, awan kekhawatiran dan kabut kekejaman keluarga Tang telah berubah menjadi suasana kegembiraan. Maaf Bu, Ayah, aku membuat kalian berdua khawatir. Tang Wulin agak malu saat mengatakan ini. Lang Yue sekali lagi menarik kepala putranya ke dadanya. Kitalah yang seharusnya meminta maaf. Kamu masih sangat muda, namun kamu harus menanggung beban yang begitu besar. Tang Ziran menunduk seolah memikirkan beberapa hal yang tidak diketahui. Bibir sedikit bergetar. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak bisa melakukannya. Setelah makan malam, hari lain telah berlalu sekali lagi. Tang Ziran dan Lang Yue tidur lebih awal malam itu, sementara juga memasuki negeri mimpi dalam kondisi kelelahan yang sama. Hanya Tang Wulin yang tetap terjaga. Dia diam-diam menyelinap keluar rumah, dan pergi ke taman tempat dia sebelumnya membuat terobosan. Setelah duduk, hatinya mulai bergerak saat dia menatap bulan yang cerah di langit. Dari suka ke duka, dia sekali lagi punya harapan. Apa yang dia alami hari ini mempengaruhinya jauh lebih dari apapun dalam 3 tahun terakhir. Dengan pikiran, si rumput ular kecil muncul di cekungan telapak tangannya. Terima kasih anak kecil, Anda telah memberi saya harapan, namun saya berpaling dari Anda. Saya minta maaf, Tang Wulin dengan lembut berkata. Si ular rumput kecil sepertinya merasakan sesuatu saat ia mengangkat kepalanya sedikit dan menjentikkan lidahnya. Tang Wulin tersenyum, aku akan memberimu nama. Oke, kami akan menjadi mitra mulai sekarang. Jiwa roh akan menemani tuannya seumur hidup, dan akan menghilang hanya setelah kematian tuannya. Ular rumput kecil sepertinya mengerti kata-katanya dan dengan lembut menggoyangkan tubuhnya sebagai tanggapan. Tang Wulin berkata, sekarang, apa nama yang baik untukmu? Tepat pada saat itu, tubuh rumput ular kecil tiba-tiba mulai bersinar. Skala kecil di dahinya memancarkan cahaya keemasan. Apakah ini juga karena variasinya? Dia sangat percaya pada kata-kata gurunya tanpa keraguan sedikitpun. Jiwa bela dirinya telah mengalami variasi dan bukan lagi rumput blue silver biasa yang sampah. Warna emas itu sangat cantik barusan. Bagaimana kalau Anda memflashnya sekali lagi agar saya bisa melihatnya? Apakah itu baik? Tang Wulin terkikik saat dia berbicara. Namun, rumput ular kecil tidak menunjukkan reaksi terhadap kata-katanya. Itu tidak dapat sepenuhnya memahami keinginan Tang Wulin dengan kecerdasannya yang rendah. Jenis jiwa roh tingkat rendah ini hanya dapat menawarkan 1 cincin jiwa, dan tidak dapat memberikan jenis bantuan lainnya. Hati Tang Wulin bergetar saat dia berkata, kamu bisa berubah menjadi emas, jadi aku akan memanggilmu Gold Light. Bagaimana dengan itu, jika seluruh tubuhmu bisa berubah menjadi emas di masa depan, maka pikirkan betapa hebatnya dirimu. Secara alami, rumput ular kecil tidak bisa menolak sama sekali. Jadi, namanya diputuskan menjadi Gold Light. Nama yang sederhana, namun kaya akan keindahan dan kebebasan. Pagi-pagi sekali, Tang Wulin terbangun dari meditasinya dan mendapati dirinya dikelilingi oleh rumput. Seolah-olah dia sedang bermeditasi di dunia Blue Silver Grass. Perasaan di sini jauh lebih baik daripada di rumahnya.
Dia tidak menyadari bahwa ini disebabkan oleh fakta bahwa kekuatan jiwanya telah memasuki ranah master jiwa, serta karena variasi dalam jiwa bela dirinya. Kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat sekarang. Tang Wulin melompat dari halaman dan mengibaskan embun pagi dari tubuhnya. Lin Lin, Lin Lin, suara cemas Lang Yue memanggil dari jauh. Bu, aku di sini, kata Tang Wulin saat dia buru-buru berlari keluar dari taman kecil. Ada yang salah. Dia, Lang Yue terengah-engah saat dia berlari. Apa yang terjadi dengan hati Tang Wulin menegang. Lang Yue menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum dia dengan cemas berkata, dia sudah pergi. Sudah pergi. Tang Wulin terkesima dan dengan cepat mengikuti ibunya kembali ke rumah. Memang benar, sudah pergi. Dia hanya meninggalkan surat di tempat tidurnya. Ibu, ayah, kakak, aku akan pergi sekarang. Terima kasih telah merawat saya beberapa tahun terakhir ini, tetapi saya ingat siapa saya sekarang. Keluarga saya datang untuk menjemput saya, jadi saya harus pergi. Saya sangat bahagia selama hari-hari yang saya habiskan bersama Anda semua. Sangat bahagia. Saya benar-benar tidak ingin berpisah dengan Anda semua, tetapi dari kenangan yang saya ingat, saya tahu bahwa saya harus pergi. Saya memiliki banyak hal yang harus saya lakukan. Kakak, saya akan selalu ingat bagaimana penampilan Anda ketika Anda melindungi saya dari orang-orang jahat itu. Saya akan selalu mengingat rasa dari semua camilan yang Anda belikan untuk saya. Tang Wulin tercengang saat dia menatap surat ini. Meskipun menambah beban mereka, telah memberi mereka banyak kegembiraan sejak dia bergabung dengan rumah tangga mereka. Tang Wulin sangat senang setelah mendapatkan seorang adik perempuan. Dia selalu merasa sangat puas setiap kali dia melihat memakan makanan yang dia beli dengan uang tempaannya, terutama ketika tersenyum manis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Anda bisa pergi seperti ini? Bagaimana bisa bahkan jika Anda menemukan keluarga Anda tidak dapat pergi seperti ini, kamu tidak bisa pergi. Tang Wulin berbalik dan berlari keluar. Lang Yue tidak bisa menghentikannya sebelum dia bergegas keluar rumah. Teriakan terisak bergema di seluruh kota kecil saat Tang Wulin dengan marah berlari ke sana kemari, berteriak saat dia mencari rambut perak dan mata ungu dengan erat memegang boneka kain kasar saat dia bersandar di dinding. Satu tetes air mata menetes di wajahnya. Itu adalah hadiah pertama yang dibeli Tang Wulin dengan gaji bulanannya. Boneka kain itu memiliki mata ungu dan rambut perak yang diwarnai oleh Tang Wulin sendiri. Itu terlihat seperti dia. Citra Tang Wulin tak henti-hentinya berputar di benaknya. Hanya ketika mereka bersama, keduanya tersenyum penuh. Dia sepertinya selalu memikirkan cara untuk membawa senyum ke wajahnya. Dia selalu ada untuk melindunginya ketika seseorang mencoba mengganggunya. Bahkan jika dia menghadapi orang jahat yang kuat, dia akan tetap keras kepala seperti sebelumnya. Kakak, berbisik saat tetesan air mata seperti mutiara jatuh ke tanah. Nona muda, kita harus pergi sekarang. Dia menjelajahi seluruh kota, mencari di setiap sudut kemanapun mungkin pergi. Dia bahkan berlari di sepanjang garis pantai untuk mencarinya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Tang Wulin tidak dapat menemukan satu pun jejak dirinya. Tenggorokannya sudah lama menjadi serak karena berteriak. Terlepas dari itu, telah pergi tanpa jejak. Selain surat tersebut, telah meninggalkan beberapa hal lainnya. Dia telah meninggalkan kalung liontin perak kecil dengan permata perak bertatahkan. Batu permata itu bulat sempurna, dengan benang perak di tepinya. 7 sinar cahaya bisa dibedakan secara samar saat mereka berkelap-kelip di dalam permata. Sekali melihat dan mudah untuk mengatakan bahwa itu sangat berharga. Namun, di dalam hati Tang Wulin, batu permata ini tidak mungkin mengimbangi kehadiran adik perempuannya. Tang Wulin bersekolah dan pergi ke bengkel tempat dengan kepala kacau. Selama beberapa hari berikutnya, seolah-olah Tang Wulin telah kehilangan jiwanya. Setiap hari, dia akan berkeliaran di jalan-jalan besar dan gang-gang kecil kota Glorybound sampai larut malam untuk mencari jejak Dia membuat banyak kesalahan dalam pekerjaan penempaan karena kondisi mentalnya, dan dengan tegas dimarahi oleh Mang Tian. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, mengapa pergi,
kenapa dia tidak memberitahuku kemana dia pergi. Semangatnya tidak pulih sampai seminggu kemudian. Akademi Gunung Merah. Tang Wulin, seru Lin Simeng dari mimbar. Sini, Tang Wulin berdiri. Kesedihannya atas kepergian Na Er sedikit berkurang setelah seminggu penuh berlalu. Dia naik ke mimbar dan menerima surat rekomendasi Lin Simeng. Ini adalah surat rekomendasi khusus dari Red Mountain Academy. Selama seseorang diberikan surat ini, mereka akan dapat mendaftar untuk Akademi Master Jiwa Menengah. Setiap siswa di Akademi Dasar yang berhasil menjadi Soul Master dapat direkomendasikan untuk melanjutkan studi mereka di Akademi Menengah. Tidak peduli apa jiwa bela diri seseorang, mereka akan memenuhi persyaratan jika mereka memiliki cincin jiwa. Menerima surat ini juga menandakan berakhirnya hari-hari Tang Wulin menghadiri Akademi Dasar. Wan Yuncao mengedipkan mata pada Tang Wulin dari kursi di sampingnya. Kami akan lulus sekarang. Mari kita bertukar petunjuk nanti. Tang Wulin dengan tidak senang meliriknya. Saya sibuk. Saya harus pergi bekerja nanti. Karena kesalahan yang dia lakukan beberapa hari yang lalu, Mang Tian menambahkan 3 jam ke jam kerja hariannya. Mulut Wan Yuncao bergerak-gerak saat dia berkata, pengecut. Kamu hanya takut kalah dariku. Mata Tang Wulin bersinar terang. Saya bukan pengecut. Baiklah kalau begitu. Aku akan berdebat denganmu sepulang sekolah di hutan. Ada hutan besar di belakang Red Mountain Academy. Disinilah biasanya siswa mengambil kelas studi alam mereka. Di sini sepi sekali sepulang sekolah, karena sangat sedikit orang yang biasanya datang ke sini. Wan Yuncao masih sekuat sebelumnya. Dia dengan gembira menyeret Tang Wulin ke hutan segera setelah hari sekolah berakhir. Biarkan aku memberitahumu, Tang Wulin, kamu benar-benar tidak bisa menandingiku sebagai lawan. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagus kalau begitu. Kami akan mulai di sini. Wan Yuncao berhenti berjalan, lalu dengan tidak sabar melepaskan jiwa bela dirinya dari tangannya. Setelah sekejap, bila pendek muncul di telapak tangannya. Dibandingkan saat tidak memiliki cincin jiwa, bila pendek tampak agak lebih lebar, dengan pola urat yang menyala di permukaannya. Cincin jiwa 10 tahun putih muncul dari telapak kakinya. Wan Yuncao diam-diam memindahkan cincin jiwa ke pedang pendek, menyebabkan ujung pedang memanjang saat panjang 15 cm ditambahkan ke bagian atas jiwa bela diri. Apakah kamu melihatnya? Keterampilan jiwa pertamaku adalah tip pisau. Saya bahkan menghabiskan 10.000 koin federal ekstra untuk mengundang seorang guru jiwa untuk membantu saya memilih jiwa roh ini. Karena jiwa roh ini juga pisau. Itu secara langsung melengkapi jiwa bela diri saya. Ujung pisau saya akan menaklukkan semuanya. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Mengapa kamu begitu omong kosong? Wan Yuncao memelototinya. Pada saat ini kamu masih mengatakan aku penuh omong kosong. Karena saya khawatir saya akan menyakiti Anda. Cepatlah dan akui kekalahan. Aku akan melepaskanmu kali ini. Jika tidak, ujung pisau saya tidak akan mengampuni Anda. Saat Wan Yuncao mengatakan ini, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan ujung pisau ditembakkan ke arah batang pohon muda. Selebar mangkuk, tapi masih langsung ditebang. Tang Wulin menatapnya dengan jijik. Tumbuhan juga makhluk hidup. Mengapa kamu memotong anak pohon itu tanpa alasan? Wan Yuncao akan membuka mulutnya dan menjawab ketika dia melihat hal yang sama. Cincin putih muncul di sekitar kaki Tang Wulin. Pohon anggur demi anggur Blue Silver Grass tumbuh secara bersamaan dari telapak tangannya. Tanaman merambat ramping dari Blue Silver Grass itu tidak langsung menyerang Wan Yuncao. Ujung mereka malah ditangguhkan di udara di sekitar Tang Wulin. Beberapa saat kemudian, jeritan menusuk telinga terdengar bergema dari hutan kecil. Pa, Ayu, itu menyakitkan. Tang Wulin, kamu tidak tahu malu. Jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, mendekatlah dan lawan saya. Ayu, saya menyerah. Bisakah saya menyerah? Bagaimana Anda bisa menggunakan rumput Blue Silver Anda dengan cara seperti itu? Ketika dua individu itu meninggalkan hutan, dari keduanya, Wan Yuncao yang terlihat paling menyedihkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan banyak bekas cambukan. Tang Wulin masih belum mampu sepenuhnya mengendalikan rumput Blue Silver miliknya. Dia menghabiskan hari-hari itu untuk mencari Na Er, sampai-sampai dia mengabaikan sebagian dari meditasinya. Ini tidak mempengaruhi aspek cambuk dari kendalinya, ketika dia menggunakannya untuk menyerang Wan Yuncao. Keduanya masih anak-anak, jadi mereka tidak tahu teknik bertarung apapun.
Blue Silver Grass setebal 1 inci itu membuktikan betapa uletnya itu. Karena pisau pendek Wan Yuncao dan knife tip tidak dapat menyerang dari jarak jauh dan dia tidak memiliki pengetahuan tentang teknik pertempuran lainnya, hasilnya sudah jelas. Mengapa? Kenapa jadi begini? Dengan keterampilan jiwa, saya seharusnya bisa mengalahkan Anda, Wan Yuncao berteriak marah pada Tang Wulin yang saat ini mendukungnya. Tang Wulin menjawab dengan marah, Guru Lin sudah mengatakannya sebelumnya, jiwa bela diri Anda sangat cocok untuk pertempuran jarak dekat. Jadi itu sangat cocok untuk jalur sistem serangan agility. Namun, kamu sangat gemuk. Bagaimana mungkin kamu bisa gesit? Wan Yuncao memiliki ekspresi tidak yakin di wajahnya saat dia bertanya. Lalu mengapa ketika knife tip saya mencoba meretas Blue Silver Grass Anda, itu tidak dapat melakukannya? Tang Wulin menjawab, ini adalah spesialisasi rumput Blue Silver saya. Selama kekuatan jiwa saya tidak habis, Anda tidak dapat meretasnya. Wan Yuncao memandang ke langit dan berteriak, aku akan kurang berat, aku akan menjadi penyerang AGILITAS, apa yang akan kamu makan malam ini? Menurutku, seharusnya bahu babi. Setelah mengirim Wan Yuncao yang terluka ringan kembali ke rumah, Tang Wulin bergegas ke bengkel Mang Tian. Yang mengejutkannya adalah Mang Tian sudah menunggunya di dalam. Guru, Tang Wulin dengan hormat memanggil Mang Tian. Sejak dia tahu bahwa gurunya adalah ahli leluhur jiwa yang mendapat penghargaan, dia bahkan lebih menghormatinya. Mang Tian mengangguk dan bertanya, jadi, apakah kamu sudah lulus? Tang Wulin menjawab, ya. Saya telah lulus. Mang Tian kemudian bertanya, apakah Anda harus pergi ke Intermediate Soul Academy di CCT? Iya, saya berencana untuk memberitahu Anda. Setelah saya pergi ke CCT untuk belajar, saya tidak akan bisa terus belajar bagaimana menempa dari Anda. Tang Wulin menjawab. Mang Tian menjawab dengan tidak antusias. Hanya karena saya menyukai tempat ini karena kedamaiannya tidak berarti saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Sebenarnya, semua pekerjaan yang diminta berasal dari CCT. Pendidikan pandai besi Anda tidak bisa memburuk. Saya juga memiliki bengkel di CCT dan saya akan memberikan bengkel pandai besi Anda sendiri. Sesekali, saya akan mengunjungi Anda dan memberi Anda beberapa petunjuk. Hati Tang Wulin merasakan gelombang kehangatan. Guru, kamu, tatapan berapi-api Mang Tian memelototinya. Isi City adalah kota yang benar-benar besar. Tidak seperti di sini. Sebelum Anda pergi, Anda harus menyelesaikan tes saya terlebih dahulu. Jika tidak, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk terus belajar keterampilan pandai besi dari saya di sana. Sebuah tes, Tang Wulin menatapnya kosong. Guru, ujian apa? Sinar cahaya bersinar di mata Mang Tian. 1000 pemurnian, Tang Wulin bertanya dengan heran. Guru, Anda akhirnya akan mengajari saya 1000 pemurnian. Mang Tian menganggukkan kepalanya. Anda telah menyatu dengan jiwa roh dan kekuatan Anda telah meningkat cukup. Anda harus mampu menahan Tosat Refinements. Menyelesaikan satu eksekusi 1000 perbaikan akan dihitung setelah Anda lulus ujian saya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Mang Tian merasakan perasaan aneh di dalam hatinya. Dia masih dapat mengingat dengan jelas bahwa ketika dia baru saja mulai berlatih 1000 perbaikan, dia sudah berusia 15 tahun dan kekuatan jiwanya telah melampaui peringkat ke-20. Selain itu, jiwa bela dirinya adalah Earth Hammer dan merupakan orang yang memiliki kekuatan fisik absolut. Dengan menyelesaikan Tosat Refinements pada usia 15 tahun, dia sudah terlihat sebagai bakat di dunia pandai besi. Sayangnya, Guru, bisakah kita mulai? Suara bersemangat Tang Wulin membuat Mang Tian keluar dari ingatannya. Tunggu sebentar, aku harus mengukur kekuatanmu terlebih dahulu. Beberapa hari ini Anda telah gagal dalam banyak tugas Anda. Pertama, Anda tidak fokus pada pekerjaan Anda. Kedua, sepertinya masalah telah muncul sehubungan dengan kemampuan Anda untuk mengontrol kekuatan Anda. Mang Tian diam-diam mengamati muridnya dan dengan demikian telah menentukan akar masalah muridnya. Memang, bukan hanya Mang Tian, tetapi juga Tang Wulin yang menyadari bahwa masalah tampaknya telah muncul sehubungan dengan kekuatan fisiknya. Hari itu, setelah dia menyatu dengan jiwa roh, dia mencoba untuk menerapkan kekuatan melalui lengannya dan itu menghasilkan retakan yang bergema saat gerakannya membelah udara. Kekuatannya memang telah berkembang pesat. Pada akhirnya, karena dia terus-menerus mencari bersama dengan fakta bahwa dia masih sangat tertekan karena kepergiannya, dia tidak memperhatikan situasi tubuhnya. Hanya ketika Mang Tian mengingatkannya akan hal itu,
Dia ingat bahwa ada masalah seperti itu yang terjadi sebelum semua yang telah terjadi. Jadi selama beberapa hari terakhir, ketika dia berusaha untuk memalsukan tugas yang diberikan, dia telah gagal beberapa kali karena kekuatannya terlalu kuat. Mang Tian membawa Tang Wulin ke bengkelnya sendiri. Bengkelnya jauh lebih berantakan daripada ruang kerja Tang Wulin. Di tumpukan besar alat yang bertebaran secara acak, Mang Tian berhasil menemukan alat yang dirancang khusus untuk mengukur kekuatan fisik seseorang. Alat uji kekuatan meskipun pembuatan alat semacam itu adalah tindakan sederhana, namun tetap diperlukan orang yang teliti untuk memastikan bahwa alat tersebut dapat mengukur kekuatan seseorang secara akurat. Alat uji kekuatan ini dibuat dengan menggunakan dua bagian. Bagian bawah berupa alas persegi datar, sedangkan bagian atas berupa tiang berbentuk silinder bulat. Di belakangnya ada tiang besi setinggi 2 meter, sedangkan di dalamnya ada tabung panjang tipis berisi merkuri. Ketika pandai besi ingin menguji kekuatannya, yang harus dia lakukan hanyalah menyerang pilar logam. Pada saat itu, merkuri akan naik sesuai dengan kekuatan serangan dan dengan demikian mengukur kekuatannya. Seseorang harus menggunakan palu pandai besi seberat 50 kg untuk ujian. Alat uji kekuatan akan secara otomatis mengurangi gaya berlebih yang diperoleh dari berat palu. Sejak Tang Wulin tiba di bengkel Mang Tian, dia diminta untuk menguji kekuatannya setiap tahun. Pertama kali dia menguji kekuatannya, dia bisa menghasilkan gaya 70 kg. Saat itu dia baru berusia 7 tahun. Ketika dia berumur 8 tahun, ini meningkat menjadi 100 kg. Meskipun mampu menghasilkan kekuatan ini sebagian besar karena dia terus-menerus mengayunkan palu sebagai bagian dari pekerjaannya, tetap harus dikatakan bahwa menghasilkan kekuatan seperti itu sangat mengejutkan. Dia belum menguji kekuatannya pada usia 9 tahun, oleh karena itu, hari ini adalah hari yang tepat untuk melakukannya. Pertama, mulailah tes dengan tangan kiri Anda. Mang Tian memberinya palu pandai besi yang diperlukan untuk pengujian kekuatan.